Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Miftahul Jannah, Putri Dwi Latifah, Putri Salsabila. Kami akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis tulisan dan pemetaan materi menulis di MISD dalam konteks kurikulum 2013. Materi pertama yaitu jenis-jenis tulisan di MISD. Jenis-jenis tulisan yang ada 5, yaitu narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Narasi berasal dari kata narration, yang artinya bercerita. Narasi merupakan suatu bentuk tulisan yang mencoba menceritakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-tindak perbuatan manusia dalam sebuah cerita secara kronologis atau berlangsung dalam satu kesatuan waktu. Menurut Kraft, narasi terbagi menjadi dua, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugesti. Narasi ekspositoris adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk mengubah pikiran para pembaca untuk mengubah apa yang dikisahkan. Sedangkan narasi sugesti adalah jenis paragraf narasi yang mengisahkan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang berupa tindakan atau perbuatan seluruh kejadian tersebut berlangsung dalam suatu kesatuan waktu untuk memberikan tujuan berupa makna atau peristiwa itu sebagai suatu pengalaman. Kemudian eksposisi. Eksposisi berasal dari kata Latin yang berarti memberitahukan, memaparkan, dan menguraikan. Ini berarti bahwa tujuan utama eksposisi adalah untuk memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menerangkan sesuatu kepada pembaca. Di dalam eksposisi, bahan yang akan dikomunikasikan adalah semata-mata informasi. Informasi ini mungkin berupa data faktual. Karangan eksposisi atau paparan adalah jenis karangan yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Karangan eksposisi termasuk jenis karangan bahasan. Karangan bahasan adalah karangan yang menjelaskan sesuatu, misalnya tentang arti sesuatu, tentang peristiwa, tentang proses, dan lain-lain. Cara menerangkannya yaitu dengan menguraikan, mendefinisikan, membandingkan, dan menafsirkan. Tujuan karangan eksposisi yaitu menerangkan, memaparkan, atau memberikan pemahaman agar pembaca dapat memahami tentang suatu permasalahan. Kemudian deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describer, yang berarti menulis tentang sesuatu dan melukiskan sesuatu hal. Dari segi istilah deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan suatu objek berupa orang, benda, tempat, kejadian, dan sebagainya dengan kata-kata dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam karangan deskripsi, penulis menunjukkan bentuk, rupa, suara, bau, rasa, suasana, situasi suatu objek. Jadi deskripsi adalah suatu tulisan atau karangan yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek, lokasi, keadaan, atau benda dengan kata-kata. Kemudian argumentasi. Menurut Kraft, tulisan argumentasi adalah suatu tulisan yakni penulis berusaha merangkaikan fakta-fakta sedemikian rupa sehingga ia mampu menunjukkan apakah suatu pendapat atau suatu hal tertentu itu benar atau tidak. Menurut Spinoza, karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca agar menerima suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Adapun Kuncoro menyatakan bahwa argumentasi adalah karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran suatu kenyataan. Menulis argumentasi perlu diajarkan pada peserta didik SD karena argumentasi bersandarkan pada aktivitas berpikir. Dapat dikatakan bahwa dengan menulis argumentasi, seseorang dapat berlatih berpikir kritis dan logis karena gagasan yang diungkapkan dalam argumentasi harus disertai fakta dan bukti yang menguatkannya. Yang terakhir yaitu persuasi. Menurut Alfiansyah, bahwa persuasi adalah suatu karangan yang bertujuan membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Tulisan persuasi adalah tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan, mengajak, atau mempengaruhi pembaca melakukan sesuatu seperti yang tertulis dalam tulisan tersebut.
Karangan persuasi merupakan karangan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar mengikuti perintah atau ajakan yang disampaikan. Oleh karena itu, siswa harus mampu menuliskan dan mengembangkan ide atau gagasannya dalam suatu karangan yang bersifat mengajak. Contoh persuasi yaitu pidato dan iklan. Yang kedua, pemetaan materi penulisan di MISD. Berdasarkan jenjang kelas di SD, pembelajaran menulis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pembelajaran menulis permulaan. Kegiatan ini biasa disebut dengan handwriting, yaitu cara merealisasikan simbol-simbol bunyi dan cara menulisnya dengan baik dan benar. Tingkatan ini terkait dengan strategi atau cara mewujudkan simbol-simbol bunyi bahasa menjadi huruf-huruf yang dapat dikenali secara konkret. Tujuan menulis permulaan adalah agar siswa dapat menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan tepat. Pada menulis permulaan, siswa diharapkan untuk dapat memproduksi tulisan dapat dimulai dengan menulis eja, contohnya tulisan E, D, F, K, I, dan dapat berupa suku kata seperti su, ka, mata, harus, luka, serta dalam bentuk kalimat sederhana. Seperti halnya membaca permulaan, menulis permulaan juga dapat menggunakan metode-metode seperti metode abjad, metode suku kata, metode global, dan metode SAS. Pembelajaran permulaan ini terjadi pada kelas rendah yaitu kelas 1 dan kelas 2. Ruang lingkup pembelajaran menulis di kelas rendah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelas 1. Menulis permulaan di kelas 1 menggunakan huruf-huruf kecil. Tujuannya, siswa dapat memahami cara menulis permulaan dengan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau pesan secara tertulis. Materi pelajaran menulis permulaan di kelas 1 SD disajikan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan huruf, suku kata, kata-kata, dan kalimat. Yang kedua, kelas 2 SD. Menulis permulaan di kelas 2 ini menggunakan huruf-huruf besar pada awal kalimat dan penggunaan tanda baca. Tujuannya, siswa memahami cara menulis permulaan dengan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau pesan secara tertulis. Untuk memperkenalkan secara menulis huruf besar di kelas 2 SD, mempergunakan pendekatan spiral. Maksudnya, huruf demi huruf diperkenalkan secara berangsur-angsur sampai pada akhirnya semua huruf dikuasai oleh para siswa. Yang kedua, pembelajaran menulis lanjutan atau pemahaman. Pembelajaran menulis ini terdapat di kelas 3 sampai kelas 6. Tujuan menulis lanjut adalah agar siswa mampu menuangkan pikiran dan perasaannya dengan bahasa tulis secara teratur dan teliti. Yang membedakan menulis permulaan dengan menulis lanjut adalah adanya kemampuan untuk mengembangkan skema yang ada yang telah diperoleh sebelumnya untuk lebih mengembangkan hal-hal yang akan ditulis. Teknik dan modal pembelajaran menulis cerita berdasarkan butir-butir pembelajaran menulis di kelas tinggi. Terdapat ragam teknik pembelajaran menulis. Teknik pembelajaran menulis dikelompokkan menjadi dua, yakni menulis cerita dan menulis untuk keperluan sehari-hari. Yang pertama, menulis cerita. Menulis cerita, teknik ini terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama, menyusun kalimat. Yang kedua, teknik memperkenalkan cerita meliputi membaca, menulis, dan menyimak. Dan menulis kembali. Yang ketiga, meniru model. Yang keempat, menyusun paragraf. Yang kelima, menceritakan kembali. Dan yang keenam, membuat. Yang kedua, menulis untuk keperluan sehari-hari. Menulis untuk keperluan sehari-hari meliputi ragam menulis surat, menulis pengumuman, menulis formulir, menulis surat undangan, membuat iklan, dan menyusun daftar riwayat hidup. Model pembelajaran menulis atau cerita pendek di SD meliputi menceritakan gambar, melanjutkan cerita lainnya, menceritakan mimpi, menceritakan pengalaman, dan menceritakan cita-cita.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.